kelas 2D Pendidikan Agama Islam Supian Said. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Agama tentang kepribadian agama seseorang. Di sini kita ada narasumber dengan bernama Rina. Karina. Karina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Karina dari mana ini? Saya asalnya dari sini aja. Oh, dari sini. Rakyat aja. lokal, Oh, masyarakat lokal, lokal ya. lokal. Murni ya? Murni. Bukan susu murni, tapi yang murni aja. Bener. Karina dari Magelang aja. Ya, asalnya asli Magelang. Jadi kan di sini saya ingin bertanya-tanya terkait tentang agama. Oh iya. Menurut Karina, agama itu apa sih, Kak? Kalau menurut saya agama itu landasan kayak gitu ya. Jadi agama itu ibaratnya itu landasan untuk kita melakukan aktivitas. Di situ kan di agama itu sendiri kita diatur tuh dari mulai aktivitas, dari ibaratnya kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar kayak gitu. Jadi landasan kita melakukan aktivitas kayak gitu. Menurut Karina, aktivitas agama itu sudah disebut sebagai kita beragama belum? Kalau misalnya aktivitas beragama bisa disebut beragama atau tidak, mungkin untuk sebagian iya, sebagian tidak kayak gitu ya. Kalau misalnya aktivitas beragama kan berarti kita melakukan kegiatan yang itu diajarkan oleh agama kayak gitu ya. Itu merupakan ya bagian dari beragama. Tapi kembali lagi, kalau misalnya beragama itu tidak hanya dilihat dari aktivitasnya saja kayak gitu. Kadang kita juga yang paling utama kan dari niatnya kayak gitu kan. Menurut Karina, kita hidup di Magelang, kota Magelang yang sifat atau seperti apa yang kota yang masyarakat Magelang ini? Mungkin kalau dilihat dari sikap atau perilaku yang di Magelang ini, dari segi masyarakatnya mesti random kayak gitu ya, atau mesti heterogen, di mana untuk setiap, bahkan bukan hanya Magelang ya, ibaratnya untuk setiap desa atau setiap RT RW kayak gitu itu kan bisa berubah atau misalnya bisa berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Kalau dikaitkan dengan masyarakatnya itu beragama atau enggaknya, ya bisa dibilang beragama tapi memang belum penerapannya secara menyeluruh. Lalu menurut Karina, penyebab apa sih yang membuat masyarakat itu tidak melakukan agama tersebut? Oh iya, kalau misalnya penyebab masyarakat tidak melakukan agama tersebut atau tidak melakukan hal yang diajarkan oleh agama, mungkin untuk masyarakat sekarang ini lebih condong atau lebih mementingkan sesuatu yang dilihat hasilnya untuk saat ini juga kayak gitu ya. Kadang kan kalau misalnya kita sebagai manusia, ibaratnya kita menanam kan, kita mau lihat nih buahnya itu kayak gitu ya. Jadi untuk manusia-manusia terutama saat ini, kenapa mereka tidak beragama? Karena kalau misalnya beragama itu sendiri kan kadang kita nggak tahu, atau misalnya kita belum bisa melihat hasil dari apa yang kita lakukan dalam agama ini untuk saat ini juga. Walaupun pada kenyataannya apabila misalnya kita sadari, dengan kita dikasih sehat, dengan kita bernafas pun itu sebenarnya salah satu nikmat dalam beragama itu sendiri kayak gitu. Tapi untuk manusia sekarang itu mereka lebih ke yang mementingkan apa yang aku lakukan, berarti ini yang aku dapatkan kayak gitu. Sehingga mereka untuk saat ini itu lebih mengusahakan atau lebih mengoptimalkan bukan ke hal agamanya, malah ke hal-hal yang bisa dilihat secara hasilnya. Misal orang-orang yang berusaha atau membuat bisnis-bisnis kan itu bisa dilihat hasilnya seperti saat ini juga kayak gitu. Jadi mungkin mereka lebih condongnya ke itu. Kalau Karina sendiri ini mendapatkan sisi agama kebaikannya dimulai dari kapan, Kak? Mungkin kalau misalnya dia mendapatkan sisi kebaikannya, kalau pas kecil kan kita baru ibaratnya kalau beragama itu sepaksaan kayak gitu ya, kita harus ngaji kayak gitu ya. Tapi untuk memahami, oh ternyata memang dengan beragama itu kayak gini ya, mungkin setelah balik kali ya. Jadi dari segi pemikiran pun kita udah mulai berjalan kayak gitu. Oh iya ya, dengan
diajarkannya agama kayak gini, ternyata impactnya tuh kayak gini ya ke kita. Mungkin dari mulai balik kayak gitu. Jadi dari segi pemikirannya kan kita juga udah mulai terbuka kayak gitu ya. Jadi kita bisa berpikir ibaratnya itu kayak menghubungkan, oh agama mengajarkan kayak gini tuh sebenarnya kayak gini nih hikmahnya kayak gitu. Karina ini terlahir dari keluarga yang religius atau memang Karina memiliki aku harus ini, aku harus belajar ini gitu? Oh iya. Kalau misalnya dari keluarga religius tuh kayaknya bisa dibilang tidak ya, karena kebetulan masih dari keluarga memang mengajarkan agama tapi tidak secara yang yang misal harus kayak gini kayak gitu ya, tidak mempunyai, ibaratnya kan kadang kalau misalnya keluarga religius tuh mempunyai cara mendidik anak tuh dengan step ini kayak gitu ya. Mungkin ya masyarakat awamnya pada biasanya misalnya ya anaknya disuruh ngaji kayak gitu, diajarkan hal yang baik kayak gitu, tapi untuk secara mendalam memang tidak kayak gitu. Menurut Karina, unsur apa sih yang membuat kita itu lebih fokus kepada agama yang secara ibaratnya kehidupan kita selalu tertuai dengan agama? Unsur yang membuat hal tersebut? Unsur yang misalnya kita lebih, ibaratnya kita tuh lebih, oh kayaknya agama tuh penting kayak gitu. Kayak kita dalam melakukan kehidupan itu kita selalu beriringan dengan agama. Oh iya. Kalau misalnya itu kayaknya dari unsur pribadinya kita sendiri kayak gitu ya. Dimana kan kalau misalnya pribadi manusia itu kadang menentukan bagaimana dia bertindak kayak gitu. Nah hal itu kan otomatis dipengaruhi. Nah hal itu biasanya dipengaruhi oleh pemikiran kita itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita mempunyai pemikiran beragama itu seperti apa dan dampaknya itu seperti apa, dengan mengikuti dengan sendirinya nanti akan mengikuti bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat, tentunya ya dengan landasan agama itu sendiri. Kalau menurut Karina sendiri ini termotivasi yang membangkitkan Karina untuk dekat kepada Allah itu apa Kak? Mungkin untuk motivasinya itu sendiri ya kalau kita ingat kembali ya, misalnya kita bagaimana kita hidup, dari mana dan akan kemana kayak gitu, itu kayaknya motivasi utamanya kayak gitu ya kan. Kalau misalnya kita ingat kembali, kita hidup berasal dari Allah kayak gitu dan bakal kembali kepada Allah. Jadi di dunia ini kan ibarat orang itu hanya mampir kayak gitu ya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan bekal untuk di kehidupan yang abadi nanti dengan cara memaksimalkan kehidupan yang di dunia ini, yaitu dengan ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan landasan agama. Kalau sikap beragama seperti apa sih yang dimaksud dalam konteks Al-Quran dan hadis itu yang di dalamnya bahwa agama itu harus sikap yang seperti apa sih? Untuk sikap yang harus kita lakukan itu pastinya apapun sikap atau apapun perbuatan yang kita lakukan harus berdasarkan pada agama kayak gitu ya. Jadi sikap yang harus kita perlukan ya dengan terus mempelajari agama tersebut, dengan terus menggali, karena sampai kayaknya ya sampai nanti pun kita kembali lagi ke sana, namanya ilmu agama itu kayaknya nggak bakal habis atau nggak bakal selesai kita pelajari, tapi namanya manusia kan hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Jadi sikap yang harus kita lakukan ya dengan menggali atau dengan terus mempelajari sehingga kita menjadi manusia yang beruntung. Jadi ibaratnya hari ini lebih baik nih dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini kayak. Terus tujuan dari beragama sekiranya yang paling patut itu apa? Tujuan dari beragama itu sendiri, jadi kita punya agama gitu ya, kembali lagi tadi ke agama ya. Kalau agama itu kan landasan hidup, berarti kalau misalnya kita tujuan beragama itu ya kita mempunyai tujuan hidup itu sendiri kayak gitu ya. Bayangkan aja nih kalau misalnya orang dengan agama atau dengan orang yang tidak beragama gitu, itu tujuannya akan berbeda. Kalau misalnya orang yang beragama, dia mempunyai tujuan yang lebih jelas dibandingkan dengan orang yang tidak beragama kayak gitu ya. Kalau misalnya orang yang tidak beragama kan mereka hanya akan
lakukan sesuatu itu ya sesuai kemauannya mereka gitu, tanpa memperhatikan itu sebenarnya diperbolehkan atau enggak, sebenarnya itu baik atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya orang beragama itu sendiri kan nanti, oh ini bukan lagi masalah baik atau enggak, diperbolehkan atau enggak, oh ini sebenarnya Allah suka nggak ya gitu, atau Allah nggak suka nggak ya. Jadi lebih ke situ, lebih ke tujuan beragama itu sendiri ya, jadi tujuan hidup kayak gitu. Berarti tujuan hidup kita itu harus selalu bertaut dengan agama ya kayak. Betul betul. Ini karena itu faktor apa sih yang mempengaruhi tentang emosional kita dalam beragama? Faktor yang mempengaruhi emosional kita dalam agama itu mungkin kembali lagi ke tujuan hidup kita kayak gitu ya. Dimana kalau misalnya seorang udah paham dengan tujuan hidupnya itu sendiri, pasti dia akan mencari jalan untuk mencapai tujuan itu sendiri kayak gitu ya. Begitupun dengan beragama kan, karena agama itu tadi landasan dan tujuan hidup kita itu kehidupan yang abadi. Berarti dengan kita memahami tujuan tersebut, kita nantinya akan mencari jalan nih untuk untuk mencapai tujuan tersebut kayak gitu. Misalnya dalam hal beragama, berarti kita untuk mencapai kebahagiaan yang abadi, berarti kita menempuh jalan di mana jalan itu yang sesuai dengan agama. Nah, itu tuh biasanya kita nanti emosi kita itu akan tumbuh kayak gitu, di mana kita lebih lebih mengerjakan atau misalnya lebih melakukan hal-hal yang diperintahkan dan mulai meninggalkan hal-hal yang dilarang kayak gitu, lebih ke tujuannya itu sendiri. Berarti antara faktor yang mendukung emosional tersebut dan tujuan itu saling terikat ya kayak saling bersatu. Iya, jadi faktor yang mempengaruhi itu mungkin banyak ya, misalnya dari segi aku pengen hatinya tentram, tapi sebenarnya yang menjadi faktor utama itu tujuannya itu sendiri kayak gitu kan. Kalau misalnya kita mau menjadi tentram atau misalnya hidup kita kayaknya mau ibaratnya menjadi orang yang lebih berguna kayak gitu, itu kan cabang-cabangnya, tapi tujuan utamanya gitu. Seperti itu teman-teman pembahasan dari tentang kepribadian psikologi agama yang kita telusuri, kita dalami dengan narasumber Karina, yang Masya Allah di dalamnya itu terdapat bahwa makna-makna agama itu selalu terpaut dalam kehidupan kita, yang selalu menjadi primadona dalam mencapai semuanya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.